Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini saya Lalu Muksid Rahimahulli akan mempresentasikan tugas UTS yakni mengenai contoh etika profesi di bidang TI atau teknologi atau komputer oleh dosen Zainul Arifin MPD. Saya jurusan Teknik Informatika semester 4B. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke presentasinya. Baik. Jadi dalam presentasi kali ini pembahasan yang akan saya bahas meliputi 3 poin utama. Yang pertama mengenai definisi atau pengertian etika profesi. Yang kedua, bidang-bidang apa saja sih yang ada di dalam teknologi komputer. Dan yang ketiga, contoh etika profesi dalam bidang TI atau komputer itu. Oke, langsung kita ke yang pertama. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwa etika profesi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni kata ethos yang artinya kebiasaan atau sifat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan tentang hak dan kewajiban atau yang kita sebut dengan akhlak. Kemudian yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah dianut suatu golongan masyarakat. Atau etika itu adalah refleksi yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Adapun pengertian profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Sedangkan orang yang menggeluti profesi itu namanya ialah profesional. Seorang profesional dituntut memiliki yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, dan etika bermasyarakat sosial dengan profesinya. Adapun etika komputer secara khusus adalah perangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai profesi-profesi di bidang teknik informatika. Dalam hal ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang pokok pembahasan atau gelutannya itu perangkat lunak atau software. Yang kedua, perangkat kerasnya atau hardware. Kemudian yang ketiga, sistem operasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Pada kelompok ini terdapat profesi atau pekerjaan seperti analisis sistem, programmer, web designer, dan web programmer. Kemudian yang kedua, yakni poin nomor 2 mengenai bidang-bidang apa saja atau profesi apa saja yang terdapat di dalam teknologi komputer, khususnya mengenai perangkat kerasnya, yaitu yang pertama technical engineering, bertugas dalam bidang teknik baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Kemudian yang kedua, networking engineer. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu mengenai
profesi yang terdapat dalam sistem operasi meliputi 4. Yang pertama, apa yang disebut Operator Electronic Data Processing atau singkatannya EDP, bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, sistem administrator, menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Kemudian yang ketiga, manajemen information system atau MIS. Direktur memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, lunak, maupun sumber daya manusianya. Dan yang keempat, dan lain-lain daripada yang tiga ini, seperti mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yakni contoh etika profesi dalam bidang komputer. Ini adalah pembahasan yang inti mengenai tugas UTS yang telah diberikan. Secara umum, perilaku etis yang diharapkan dari para profesional komputer itu ada 7. Ini secara umum ya, kode etik secara umum yang meliputi semua bidang komputer. Yang pertama yakni jujur dan adil. Tidak boleh dusta, tidak boleh bohong dalam membuat sesuatu. Kemudian yang kedua, memegang kerahasiaan. Ini kaitannya dengan privasi. Kemudian yang ketiga, memelihara kompetensi profesi. Yang keempat, memahami hukum yang terkait. Artinya, suatu bidang tertentu yang penting seperti komputer itu ada hukum yang dibuat oleh suatu negara yang mengatur atau yang melindungi tentang profesi tersebut. Kalau di Indonesia kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Kemudian yang kelima, menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi. Yang keenam, menghindari kerugian pihak lain. Kemudian yang ketujuh, menghargai hak milik. Ini kaitannya dengan hak cipta, kalau yang ketujuh. Kemudian kita lanjut ke secara rincinya. Ini kode etik yang saya ambil dari salah satu website yang ditulis dalam bahasa Inggris secara resmi ya, www.acn.org. Yang saya tampilkan hanya ada 10 dan ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Yang pertama, berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia, mengakui bahwa semua orang pemangku kepentingan dalam komputasi. Jadinya seorang profesional itu tidak seyogianya menyembunyikan skill yang dimilikinya. Jadi kalau ada kemampuan, ada keahlian, silahkan diterapkan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, hindari kerugian. Kemudian yang ketiga, jujur dan bisa dipercaya. Seperti pembahasan sebelumnya ya. Kemudian yang keempat, adil dan tidak diskriminatif. Artinya ini tidak menakut-nakuti orang lain. Kemudian yang kelima, menghormati pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan gagasan baru, penemuan, karya kreatif, dan artefak komputasi. Maksudnya bahwa jangan hanya sekedar bekerja atau bergelut dalam suatu profesi untuk mendapatkan gaji, namun tidak ada kontribusi atau gagasan baru yang ditemukan atau yang dikemukakan. Jadi ini sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam teknologi yang masih sangat banyak atau masih perlu untuk dikembangkan. Kemudian yang keenam, menghormati privasi. Ini kaitannya dengan hak cipta seperti dalam option yang ketujuh dalam etika umum tadi. Kemudian yang ketujuh, berusaha mencapai kualitas yang tinggi dalam proses dan produk dari pekerjaan profesional. Kemudian yang kedelapan,
pertahankan standar tinggi kompetensi perilaku dan praktik etika yang tinggi. Jadi kalau sudah dari awal ingin atau bersikap tinggi, maka itu dipertahankan, prestasi-prestasinya itu dipertahankan, jangan malah down. Kemudian yang kesembilan, ketahui dan hormati aturan pekerjaan. Tentu dalam setiap pekerjaan memiliki aturan yang mengaturnya supaya hasil yang diperoleh itu maksimal. Kemudian yang ke-10, memberikan evaluasi sistem komputer dan informasinya yang komprehensif dan menyeluruh, supaya tidak ada resiko yang amat fatal yang mungkin terjadi. Jadi yang namanya tidak sempurna itu tidak baik, bahkan dapat memiliki resiko yang tinggi, resiko yang fatal. Oleh karena itu, dalam memberikan evaluasi dan informasi mengenai suatu produk yang telah dibuat, itu harus secara komprehensif, lengkap. Nah, jadi cukup sekian presentasi UTS atau PowerPoint untuk tugas UTS. Saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.